Shalom kakak dan teman-teman, sebelum kita menjalani aktivitas kita pada hari ini, lebih baik kita mendengarkan sedikit kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perintahmu sepanjang malam ya Tuhan, sehingga kami hari ini dapat bangun dengan sehat, kuat, siap menjalani hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, tapi sebelum itu kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu ini dapat menyampaikan dengan baik dan lancar ya Tuhan, dan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Lalu, judul dari renungan yang akan saya sampaikan adalah Getting Better. Ayat yang akan saya bacakan ada di Roma 12 ayat 9-12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi dalam perjalanan hidup dan pelayanan kita harus tetap bersemangat, tidak kendor dan terus melayani Tuhan dengan hati yang menyala-nyala. Tantangan pasti ada, tetapi kita diajak untuk bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam menghadapi kesulitan dan terus bertekun dalam doa. Dengan sikap ini, kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi intinya menjadi lebih baik sebagai anak-anak Tuhan, berarti hidup dengan kasih yang tulus, semangat melayani, dan ketekunan dalam iman. Bahkan di setiap memperingati hari ulang tahun, seseorang diberi kesempatan untuk make a wish atau kesempatan untuk doa secara personal apa yang menjadi doa dan harapannya di hari spesial tersebut. Salah satu yang paling umum menjadi harapan seseorang adalah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Bukan menjadi lebih baik dari orang lain, namun hanya ingin menjadi lebih baik dari dirinya yang dulu. Karena menyadari kekurangan diri sendiri itu lebih baik daripada melihat kekurangan orang lain. Paulus memberikan nasihat praktis bagi jemaat agar mereka menjadi lebih baik dalam hidup keseharian mereka. Sebagai pengikut Kristus di tengah masyarakat Romawi yang tidak mengenal Tuhan, mereka harus memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang Roma. Gaya hidup yang mencerminkan karakter Kristus yang nyata dalam tindakan mereka sehari-hari. Beberapa nasihat Paulus itu, yang pertama ada menjadi lebih baik dalam mengasihi. Itu ada di Roma 12 ayat 9 menuliskan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang terbaik. Jika Paulus mengatakan demikian, jadi ada kasih yang pura-pura, kasih yang palsu. Kasih mengharapkan timbal balik atau mengasihi dengan mengharapkan balasan, dan di mata Tuhan ini adalah sesuatu yang jahat karena berbeda dengan kasih yang telah Yesus teladankan bagi kita. Jadi kasih yang Yesus miliki adalah kasih yang mengerjakan kebaikan tertinggi bagi seseorang yang dikasihinya. Lalu poin yang kedua ada menjadi lebih baik dalam melayani. Ini ada di Roma 12 ayat 11 yang menuliskan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paulus mendorong jemaat Roma dan kita sebagai pendengarnya agar kerajinan kita jangan kendor. Hal ini kaitannya dengan persekutuan dalam korporat, jemaat atau ibadah raya kita. Kenapa? Persekutuan kita, saudara seiman, kita menjaga kerohanian kita tetap bertumbuh dengan sehat. Di dalam persekutuan itu jugalah kita dilatih untuk saling melayani seorang akan yang lain. Lalu poin yang ketiga, ada menjadi lebih baik dalam meresponi. Ayat ini ada di Roma 12 ayat yang ke-12 yang menuliskan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam hidup, ini kerap kali kita bertemu dengan hal-hal yang di luar harapan kita. Terkadang Tuhan memberikan kejutan dengan mengizinkan hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Ya, Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Respon kita terhadap persoalan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah tetap bersukacita,
Karena setiap persoalan itu membentuk kita menjadi pribadi yang sabar dan pengharapan kita terekspresi nyata dalam ketekunan kita berdoa. Jadi, meski menjadi lebih baik bukan perkara yang mudah, marilah kita berkomitmen melakukan perbaikan dan pertumbuhan diri secara konsisten berdasarkan nasihat dari firman Tuhan. Marilah kita menjadi lebih baik dalam kasih, jadi lebih baik dalam pelayanan, dan kita lebih baik dalam respon kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita setelah ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah menerangkan sedikit kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing ya Tuhan. Dan sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Lancarkan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sertai kami sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih ya kakak dan teman-teman. Happy Sunday.